Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli. Dia menyebut bahwa aksi Gibran merupakan bagian dari kampanye politik meskipun saat pembagian tidak ada ajakan untuk memilih. Hal itu karena membagikan susu gratis merupakan salah satu program yang diusung Prabowo Gibran. Sementara itu, KPU saat ini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gibran. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo. Beni menegaskan bahwa kegiatan kampanye dilarang dilakukan di area CFD. Oleh karena itu, jika dalam penelusuran ditemukan pelanggaran terhadap aksi Gibran, maka Bawaslu akan memberikan sanksi kepada putra sulung Presiden Jokowi. Namun Beni tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Gibran jika melanggar aturan. Penampilan Cawapres nomor urut 2 saat debat yang bertanya kepada lawan menggunakan singkatan masih disorot. Aksi tersebut dikritik tajam oleh Warung Demokrasi di Melbourne, Australia. Kritikan itu disampaikan oleh Ketua Umum Australia for Ganjar Mahfud, Anton Tobing. Pernyataan itu disampaikan pada perayaan Natal bersama yang dihadiri warga diaspora Indonesia di Melbourne pada Rabu 27 Desember. Anton juga mengkritik ucapan Gibran terkait Badan Penerimaan Negara. Menurut Anton, apa yang disampaikan Gibran akan menjadi presiden yang sangat buruk karena sulitnya mendapatkan akuntabilitas dari dana tersebut. Anton menyayangkan pernyataan Gibran karena menurutnya hal itu bertentangan dengan asas transparansi sebagai pedoman pemerintahan yang baik. Adapun acara Warung Demokrasi selama ini digunakan sebagai platform strategis relawan 5 benua untuk memperkenalkan program Ganjar Mahfud. Dalam acara itu, Anton mengajak rekan-rekan untuk berkampanye dengan sederhana, yakni dengan mengedepankan cara-cara yang membumi, bukan permainan akronim atau singkatan-singkatan tanpa substansi argumen. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyebut bahwa Gibran Rakabuming meniru strategi Jokowi saat debat Pilpres. Tudingan itu ditanggapi oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosyid mengatakan bahwa tudingan tersebut merupakan cara kubu Ganjar untuk mencari-cari alasan. Arif mengatakan bahwa seringkali pihak yang kalah justru berusaha mencari-cari alasan untuk menjustifikasi kekalahannya. Arif menjelaskan pihaknya menyadari bahwa dalam kontestasi Pilpres 2024 harus ada strategi yang dilakukan setiap paslon. Oleh karena itu, menurutnya wajar jika semua pihak memiliki strategi saat debat Cawapres. Arif menilai Gibran merupakan lokomotif dari gerbong besar generasi muda. Sebab Gibran memiliki pikiran dan tindakan yang di luar kebiasaan atau out of the box. Sehingga dengan kemampuan itu menjadikan sesuatu yang harus diperjuangkan bersama oleh TKN Prabowo Gibran. Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.
Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah dikatakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memberikan tanggapan terkait slogan Solo bukan Gibran yang ramai jadi perbincangan. Adik dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming itu membenarkan slogan tersebut. Menurut Kaisang, benar bahwa Solo memang bukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Kaisang pada Jumat 29 Desember di Lombok Raya Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kaisang menganggap Solo sebagai salah satu kota di daerah Jawa Tengah memang bukan Gibran. Namun Kaisang mengatakan bahwa Gibran merupakan Solo yang berarti tunggal. Adapun slogan Solo bukan Gibran sendiri dibuat menjadi spanduk dan yel-yel. Spanduk tersebut sebelumnya dipasang di jembatan Kali PP Jalan Setiabudi, Solo. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui sosok pemasang spanduk Solo bukan Gibran itu. Spanduk tersebut memiliki latar warna merah putih dan terpasang di sekitar bendera PDIP. Sementara yel-yel Solo bukan Gibran diteriakan dalam acara apel Satgas PDIP. Acara tersebut digelar di Taman Sunan Jogokari Solo Minggu 24 Desember lalu. Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo hadir. Namun Ganjar enggan menanggapi terkait yel-yel yang diteriakan kader PDIP itu. Aksi Gibran Rakabuming Raka membagikan susu gratis di area CFD menuai kritikan dari dua kubu lawannya. Salah satu kritikan disampaikan oleh politikus PDIP Gilbert Simanjuntak. Gilbert berkata Gibran melanggar aturan terkait tidak boleh adanya kegiatan politik selama pelaksanaan CFD. Kritikan juga disampaikan oleh Sekretaris 1 Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli. Dia menyebut bahwa aksi Gibran merupakan bagian dari kampanye politik meskipun saat pembagian tidak ada ajakan untuk memilih. Hal itu karena membagikan susu gratis merupakan salah satu program yang diusung Prabowo Gibran. Sementara itu KPU saat ini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gibran. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo. Beni menegaskan bahwa kegiatan kampanye dilarang dilakukan di area CFD. Oleh karena itu, jika dalam penelusuran ditemukan pelanggaran terhadap aksi Gibran, maka Bawaslu akan memberikan sanksi kepada putra sulung Presiden Jokowi. Namun Beni tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Gibran jika melanggar aturan. Penampilan Cawapres nomor urut 2 saat debat yang bertanya kepada lawan menggunakan singkatan masih disorot. Aksi tersebut dikritik tajam oleh Warung Demokrasi di Melbourne, Australia. Kritikan itu disampaikan oleh Ketua Umum Australia for Ganjar Mahfud Anton Tobing. Pernyataan itu disampaikan pada perayaan Natal bersama yang dihadiri warga diaspora Indonesia di Melbourne pada Rabu 27 Desember. Anton juga mengkritik ucapan Gibran terkait Badan Penerimaan Negara. Menurut Anton, apa yang disampaikan Gibran akan menjadi presiden yang sangat buruk karena sulitnya mendapatkan akuntabilitas dari dana tersebut. Anton menyayangkan pernyataan Gibran karena menurutnya hal itu bertentangan dengan asas transparansi sebagai pedoman pemerintahan yang baik. Adapun acara Warung Demokrasi selama ini digunakan sebagai platform strategis relawan 5 benua untuk memperkenalkan program Ganjar Mahfud. Dalam acara itu, Anton mengajak rekan-rekan untuk berkampanye dengan sederhana, yakni dengan mengedepankan cara-cara yang membumi, bukan permainan akronim atau singkatan-singkatan tanpa substansi argumen. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyebut bahwa Gibran Rakabuming meniru strategi Jokowi saat debat Pilpres. Tudingan itu ditanggapi oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosyid mengatakan bahwa tudingan tersebut merupakan cara kubu Ganjar untuk mencari-cari alasan.
Arief mengatakan bahwa seringkali pihak yang kalah justru berusaha mencari-cari alasan untuk menjustifikasi kekalahannya. Arief menjelaskan pihaknya menyadari bahwa dalam kontestasi Pilpres 2024,